Ini ada pertanyaan yang masuk, yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bishawab. Saya pernah mendengar seorang dai atau ustadz yang mengatakan bahwa dirinya pernah melihat Rasulullah dalam keadaan jaga, dalam keadaan sadar. Ini kadzab. Apa kadzab? Tukang dusta. Anda perhatikan secara umum bahwa ahlul bid'ah itu rata-rata mereka kadzab. Yang kedua, mereka sombong, nggak mau menerima kebenaran. Rata-rata mereka itu sombong, nggak terima kebenaran. Jadi kadzab, dusta. Rata-rata dusta mereka. Nggak ada yang jujur. Padahal jujur itu asas di samping tauhid. Jujur dalam Islam. Makanya antum lihat para nabi, para rasul nggak pernah berdusta seumur hidupnya. Saya ulangi, para nabi rasul nggak pernah berdusta seumur hidupnya. Karena apa? Kata Syekhul Islam, as-sidqu asasul hasanat wal kadhib asasus sayyi'at. Begitu beliau sebutkan dalam Majmu' Fatawanya. As-sidqu asasul hasanat. Jujur itu merupakan pokok semua kebaikan. Sedangkan dusta merupakan pokok sumber kejelekan. Itu dasarnya hadis Nabi SAW. Maka antum jangan percaya deh. Rata-rata ya para dai ini nggak punya dalil, nggak punya hujah. Kemudian apa? Cerita sama muridnya. Bahkan lebih daripada itu, bukan yang melihat Rasulullah. Dikatakan saya datang ke kuburan Anu, bahkan penghuni ketemu Rasulullah di Madinah, saya datang ke kuburan Rasulullah, Rasulullah langsung keluarkan tangannya, selaman sama saya. Ini kan udah jelas kadzabnya ini. Itu masih percaya lagi muridnya. Jadi rata-rata ahlul bidah itu kadzab, tukang dusta mereka, tukang bohong. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran kadzabun asyir. Kadzabun asyir, maksudnya tukang dusta dan sombong, nggak mau terima kebenaran. Lalu bukan dalil, hujjah, nggak mau terima. Kadzabun asyir. Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar itu. Kalau ada orang sakit pergi ke dukun, kemudian dibacakan dan dikasih jamu dan air, bagaimana? Ya syirik, gak boleh. Datang ke dukun boleh atau tidak? Kan Nabi bersabda, man ata arrafan fasalan syai'in lam tuqbalu salatun arba'ina laila, dalam riwayat Muslim dan juga riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang datang ke dukun, ke tukang ramal, orang pintar, dan dia menanyakan sesuatu, nggak akan diterima sholatnya selama 40 malam, nggak diterima sholatnya. Bagaimana kalau saya pernah berbuat dosa-dosa besar, syirik dan dosa yang lain? Apakah kalau saya bertobat diampuni? Diampuni, kan disuruh tobat oleh Allah. Antum lihat ayatnya supaya antum lebih jelas dalil. Antum lihat, buka surah Az-Zumar surah 39 di ayat 53. Antum lihat, Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 53. Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melewati batas atas diri mereka, artinya mereka berbuat dosa-dosa besar, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Jadi wajib antum tobat. Jangan putus asa rahmat Allah. Jangan mengatakan dosa saya besar, nggak mungkin diampuni, nggak boleh mengatakan demikian.
Sebesar apapun dosa itu, Allah tetap Maha Pengampun dan Penyayang. Tapi kita nggak boleh menganggap remeh. Nggak boleh menganggap remeh soal dosa, nggak boleh. Allah betul Maha Pengampun Penyayang, tapi Allah juga syadidul iqab. Nabbi ibadi anni anal ghafur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa aku Maha Pengampun dan Penyayang, tapi azabku azab yang sangat pedih, kata Allah. Allah memadukan antara apa? Beratnya Allah sangat sayang, tapi Allah juga sangat keras siksanya. Ketika ada orang sakaratul maut, kemudian keluarganya minta kepada kiai air supaya dia dimudahkan kematiannya. Apakah dibolehkan? Ya nggak boleh. Sekarang apa manfaatnya dengan air itu? Ini sebentar-bentar minta air, bacakan air. Nggak tahu air yang dikasih itu mungkin obat, mungkin penyakit. Karena kan rata-rata kiainya udut, ya, ngerokok. Kalau ditiup itu gelasnya, ya penyakit yang masuk. Gitu. Bukannya obat. Jadi apa-apa sebentar-bentar minta air. Nggak ada dari Nabi seperti itu. Air yang menyembuhkan itu air Zam-Zam, kata Nabi. Itu air yang diberkahi oleh Allah. Kata Nabi, Zam-Zam ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Zam-Zam itu makanan dari berbagai makanan dan juga obat dari berbagai penyakit. Saya melihat di video ada seorang tokoh agama, dia berdoa dan menyembah kuburan bersama murid-muridnya. Apakah ini membatalkan syahadat? Ya, artinya harus sampaikan hujah dulu kepada dia. Betul dia menyembah kuburan, ini tetap perbuatannya syirkun akbar. Tapi untuk mengatakan dia ini musyrik kafir, harus sampai hujah kepada dia. Jelas ini syirik, nggak bisa dirubah. Ini syirik akbar yang dilakukan. Tapi kemudian dia apakah kemudian langsung dia keluar, sudah sampai belum hujah pada dia? Karena secara umum murid-muridnya nggak paham. Kalau kiainya, ustadznya mungkin sudah sampai hujah kepada dia, bisa dikafirkan keluar dari agama. Tapi untuk murid-muridnya belum tentu, dia hanya ikut nggak ngerti. Gitu. Dia anggap bahwa itu termasuk apa? Ibadah, tawassul atau yang lainnya. Bagaimana kita mendakwakan keluarga yang masih berbuat syirik? Ini dakwah pada keluarga perlu waktu dan panjang. Antum harus sabar. Artinya penolakan dakwah ini awalnya dari keluarga. Lihat nabi-nabi dan rasul-rasul yang pertama kali menolak keluarganya, alaihi wassalatu wassalam. Maka antum berusaha dengan cara yang baik, dengan akhlak antum yang mulia. Antum coba berikan lembaran-lembaran atau mungkin setelkan dari video atau kaset yang sesaat aja, yang 2 menit 3 menit, supaya didengarkan dakwah ini, supaya dia mau dengar. Tapi di saat-saat yang dia senang, arti kita bantu dia, orang tua senang, kemudian kita dengarkan. Mungkin dari itu nanti akan tertarik. Jangan dikasih buku-buku yang tebal, nggak bakal dibaca. 1 lembar bacakan. Ini ada riwayat nih, bagus ini. Bu, Bapak, tolong dengarkan, saya bacakan sedikit aja. Mungkin itu dulu satu, yang penting dia dengar. Atau mungkin ada video yang bisa antum dengarkan dalam waktu 5 menit, nggak usah lama-lama, karena nggak mau. Gitu. Bagaimana kalau orang tua masih berbuat syirik? Apakah anaknya juga amalnya tertolak? Ya tidak, nggak ada hubungan ini. Ya masing-masing dalam beramal. Orang tuanya berbuat syirik, ya anaknya tidak. Anaknya tetap bertauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Tapi anak wajib mendakwakan orang tuanya. Dan ini harus. Karena kalau antum lihat tegaknya dakwah ini dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya harus terus. Ini banyak orang ini kalau melihat kesyirikan,
kebatilan, kemungkaran, maksiat, bid'ah, diam. Mesti disampaikan supaya orang tahu bahwa itu syirik, itu bid'ah, itu batil, itu sesat, itu maksiat, supaya orang sadar dan kembali ke jalan yang benar. Anda lihat, Allah sudah contohkan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim begitu sudah mendakwakan bapaknya, mengingatkan bapaknya tentang tidak boleh menyembah patung, berbuat kesyirikan, dia abadikan dalam Al-Quran. Antum baca Al-Quran. Setelah terus disampaikan tetap bapaknya tidak mau, maka Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Wa idh qala Ibrahimu li abi wa qaumi innani bara'u mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibi la'allahum yarji'un. Ayatnya ada di dalam buku kitab tauhid ini. Jadi ingat tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali satu zat, yaitu Allah yang menunjuki aku. Karena Allah akan menunjuki aku dan Allah jadikan kalimat Allah kalimat yang kekal pada anak cucunya. Jadi dakwah ini menyampaikan, bukan diam. Harus ada amar ma'ruf. Yang kedua yang paling besar apa? Nahi mungkar. Itu paling besar itu, nahi mungkar. Amar ma'ruf semua orang bisa melakukan, tapi nahi mungkar nggak mungkin semua orang bisa mencegah kemungkaran. Mungkar yang paling mungkar apa? Syirik. Kemudian bid'ah, kemudian maksiat, harus kita mengingkari perbuatan itu. Nggak boleh kita diam. Saya mengikuti kajian yang membahas tentang masalah adab. Kemudian apa yang lebih dahulu kita pelajari tentang tauhid atau adab? Ya tauhid ini bagian daripada adab. Adab kepada siapa? Kepada Allah. Sama seperti kita membahas tentang wajibnya ittiba kepada Nabi. Adab kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Kalau kita lihat kenyataan yang ada, orang-orang yang berbuat syirik, kuburiyun dan ahlul bidah, pada hakikatnya mereka tidak punya adab kepada Allah dan gak punya adab kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah melarang perbuatan bidah, mereka melakukan bidah. Rasulullah melarang perbuatan bidah. Rasulullah melarang perbuatan syirik, Allah melarang perbuatan syirik, mereka berbuat syirik. Jadi kalau kita lihat kuburiyun, orang-orang yang nyembah kubur dan orang berbuat syirik, nggak punya adab kepada Allah. Begitu juga orang berbuat bidah, nggak punya adab kepada Rasulullah SAW. Rasulullah yang melarang, kata Rasulullah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya sahih. Sanadnya sahih. Nabi mengatakan semua bid'ah sesat. Nabi juga mengatakan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam An-Nasai dari sahabat Jabir bin Abdullah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan masuk neraka. Orang yang berbuat bid'ah pada hakikatnya dia tidak punya adab kepada Rasulullah dan berani menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah larang jangan berbuat bid'ah, dia malah berbuat bid'ah. Dan kita harus katakan yang bid'ah itu bid'ah, jangan diganti dengan bahasa yang lain. Kan sekarang banyak nih, wah bahasa bid'ah ini nggak disukai di masyarakat, jadi ganti yang lain. Nggak boleh. Ini bahasa syar'i yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan bahasa Arab yang fasih. Bid'ah sesuatu yang diadakan oleh manusia dalam agama, yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang Nabi nggak contohkan. Sesat bid'ah semua, nggak ada bid'ah hasanah, nggak ada. Dan kita harus katakan yang bid'ah itu bid'ah, yang sunnah itu sunnah, nggak boleh campur aduk. Gitu. Ketegasan ini penting dalam berdakwah, sehingga orang tahu, oh ini sunnah, ini bid'ah, jelas. Sehingga orang mengikuti yang sunnah, menjauhi yang bid'ah, mengikuti tauhid, menjauhkan syirik.